Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Saya melihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita, bukan karena THR sudah cair di rekening masing-masing ya, tetapi karena Tuhan hadir dan melawat kita melalui pujian yang kita persembahkan di hadapan Dia. Amin. Puji nama Tuhan, terima kasih Bapak dan Ibu Gembala yang sudah memberikan satu anugerah kepercayaan untuk saya bisa berdiri di tempat ini bersama dengan Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Oleh karena kemurahan dan kebesaran Tuhan, dukungan dan kekuatan Bapak, Ibu, Saudara memampukan saya untuk saya bisa ada sebagaimana ada sampai pada hari ini. Kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini saya sampai di dalam satu titik bagaimana saya merenungkan perjalanan hidup saya bersama dengan Tuhan. Adalah hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran adalah satu hasil akhir dari sebuah perjalanan iman kita di hadapan Tuhan. Karena ketika kita sedang hidup di dalam kebenaran, maka pada waktu itulah kita sedang mengerjakan kehendak Bapa di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa mengatakan bahwa aku akan mengerjakan kehendak Tuhan. Karena tujuan iman kita, pelayanan kita, ibadah kita, apapun yang kita lakukan secara rohani tujuannya cuma satu. Bagaimana kita bisa bertemu dengan Tuhan dengan segala perkenanannya di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita sedang hidup di dalam kebenaran, maka saat itulah kita sedang mengerjakan kehendak Bapa di dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita nanti di depan sudah dituliskan dan kita akan menyimaknya. Kita akan membuka di dalam kitab 3 Yohanes pasal yang pertama ayat yang keempat. Di situ mengatakan bahwa bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar anak-anakku hidup dalam kebenaran. Itu adalah 3 Yohanes adalah satu surat yang ditulis oleh Yohanes kepada Gayus karena kesetiaannya di dalam pelayanannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di mana Yohanes itu memiliki sebuah kerinduan dan dia mengatakan bahwa tidak ada yang sukacita yang lebih besar di dalam hidupnya ketika dia melihat anak-anaknya hidup di dalam kebenaran. Nah, kerinduan setiap kita orang tua yang punya anak dan yang akan punya anak, gitu kan? Karena kedepannya kita akan mempersiapkan diri untuk ke sana. Nah, setiap orang tua pasti punya kerinduan bukan hanya anak-anak kita sukses di versi kita masing-masing, karena sukses itu versinya masing-masing ya. Tetapi terlebih indah bahwa setiap orang tua memiliki sebuah kerinduan yang terdalam bagaimana memiliki anak-anak yang hidupnya itu bukan sukses tapi yang penting benar dulu. Karena apa? Karena berkat Tuhan hanya ada di atas kepala orang benar. Orang yang diberkati Tuhan pasti dia akan menjadi sukses sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi orang yang sukses belum tentu dia diberkati oleh Tuhan. Jadi tujuan hidup kita, apakah kita menjadi sukses dalam versi kita masing-masing ataukah kita hidup di dalam kebenaran agar berkat yang kita inginkan dan kita rindukan akan mengiringi di dalam perjalanan kita. Nah, demikian juga di dalam kehidupan kita bahwa Tuhan memiliki sebuah kerinduan yang teramat dalam bahwa Tuhan itu memiliki kerinduan bahwa setiap orang yang percaya hidupnya di dalam kebenaran. Seluruh dunia tahu bahwa Tuhan Yesus itu juru selamat, benar? Percaya, tetapi tidak semua orang mau menerima kebenaran itu di dalam hidupnya. Tapi kerinduan Tuhan bagaimana dia memiliki sebuah kerinduan bahwa setiap orang yang percaya kepadanya, orang-orang yang mengakui Tuhan di dalam kehidupannya adalah hidup di dalam kebenaran itu sendiri. Kita akan melihat next, hidup benar menurut Alkitab. Hidup benar sesuai menurut Alkitab yang saya sampaikan adalah hidup benar sesuai dengan kehendak Allah. Dengan cara melakukan sesuatu dengan benar, berbicara dengan cara yang benar, dan bersikap dengan cara yang benar. Itu adalah kata Alkitab tentang hidup di dalam
kebenaran. Nah, tidak bisa orang mengatakan pernah, maaf Bapak Ibu, Saudara. Bapak Ibu pernah mendengar orang mengatakan begini, dia itu sebenarnya baik loh, tapi mulutnya kotor atau mulutnya jahat. Gitu kan? Enggak bisa, itu kebaikannya hoak. Karena kalau hatinya baik, pasti mulutnya juga akan baik. Karena hidup benar itu adalah, firman Tuhan atau menurut Alkitab adalah hidup sesuai kehendak Allah, dengan melakukan sesuatu dengan cara yang benar, berbicara dengan cara yang benar, dan bersikap dengan cara yang benar. Hidup benar adalah fondasi atau pondasi untuk membangun sebuah relasi dan kepercayaan terhadap sesama. Kita dipercaya orang-orang di sekitar kita karena hidup kita adalah benar. Kalau kita hidupnya selintat-selintut, banyak menipu sana sini, orang untuk percaya pasti tidak akan mudah. Dan membangun sebuah kepercayaan itu adalah didasari dengan sebuah kebenaran. Banyak orang menginginkan hidup sebagai orang benar. Kepengennya semuanya kepengen hidup benar ya, benar ya. Nggak ada, nggak apa-apa lah aku hidupnya jelek atau begini, nggak apa-apa. Tapi setiap kita yang ada di tempat ini adalah menginginkan hidup kita benar. Nah, namun menjadi orang benar yang senantiasa benar-benar hidup dalam kebenaran itu tidak mudah. Tidak gampang. Makanya terciptalah sebuah lagu, tak segampang itu. Oh bukan. Enggak gampang kita hidup di dalam kebenaran. Sehingga karena tidak mudah kita hidup dalam kebenaran, orang Kristen hidupnya hanya nampak benar. Hidupnya hanya nampak benar, ketoke wae benar, tapi sebenarnya tidak benar. Saya memberikan sebuah contoh begini, tidak boleh diprotes, iya atau tidak, tapi karena ini contoh ya. Nah, awal tahun yang lalu, tahun 2024, saya mengalami sebuah puncak pertumbuhan karena berat badan saya 85 kilo. Itu pertumbuhan saya gitu kan. Saya hadir, saya datang ke tempat ini pada waktu itu dengan berat badan 47. Makmur ya, karena berlipat-lipat kali ganda. Nah, suatu ketika saya melihat badan saya pastinya sudah aneh. Dari 47 saya datang yang kurus-kurus cungkring gimana gitu kan. Kemudian sampai di satu titik berat saya 85 kilo. Suatu ketika saya bertemu dengan orang mengatakan begini, wih Mbak Giani, kalau pakai baju itu kelihatan langsing. Nah, kemudian saya berpikir dalam hati, sedang menipu saya ini. Atau memberikan penghiburan buat saya. Karena saya melihat badan saya sudah aneh dan tumpah-tumpah gitu kan. Nah, orang itu mengatakan bahwa dengan percaya dirinya mengatakan, kalau Mbak Giani pakai baju itu kelihatan langsing. Kelihatan langsing. Kenapa? Tapi saya sebenarnya enggak langsing kan. Ya enggak mungkin langsing berat badan saya dengan 85 kilo. Nah, hanya kelihatan langsing. Kenapa saya kelihatan langsing? Saya pakai korset yang ada pernik-pernik permatanya dari mana-mana gitu supaya menyembunyikan lemak-lemak yang mulai meluber-meluber. Sehingga Bapak Ibu enggak tahu, wah ternyata. Tapi enggak mungkin saya beli korset yang ada batu apanya yang bisa menyerap lemak kayak gitu. Enggak, itu contoh. Saya bisa tampil menjadi langsing karena ada banyak hal yang saya lakukan untuk menutupi bagian-bagian tubuh saya yang sudah mulai tumpah kemana-mana. Nah, artinya bahwa hidup benar tidak mudah tadi di depan, sehingga ada banyak orang Kristen yang hidupnya itu hanya kelihatannya benar, tapi sebenarnya ya tidak benar. Nah, mengapa orang percaya hidupnya hanya nampak benar saja? Karena yang saya mau sampaikan di sini adalah dia hanya tahu Yesus, tetapi dia enggak pernah mengenal Yesus dengan benar. Tahu, seluruh dunia tahu, tetapi tidak banyak orang yang bisa mengenal Yesus dengan benar. Kita akan melihat contoh dari kehidupan anak-anak imam
Skewa. Saya ketika merenungkan ini dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang 19 ayat yang ke-13 sampai 20 itu adalah menceritakan bagaimana perjalanan anak-anak imam Skewa. Anak-anak imam Skewa adalah mereka orang yang religius karena anak seorang imam. Gitu kan, dari anak seorang imam Yahudi, jadi pasti banyak melakukan satu kegiatan-kegiatan ibadah, kegiatan-kegiatan rohani, sehingga dikatakan religius dong, rohani. Mereka berprofesi sebagai seorang pengusir setan keliling. Jangan ditanya gimana ya, atau kayak apa ya wajahnya orang yang mengusir setan keliling, karena sekarang kita sudah sangat jarang menemui seperti itu ya. Nah, pasti orang itu dikatakan bisa dipercaya untuk bisa menjadi seorang pengusir setan, atau mereka memiliki satu pekerjaan atau profesi seorang pengusir setan, mereka adalah orang yang punya wibawa. Sehingga dipercaya bisa mengusir setan. Nah, tetapi mereka adalah tahu nama Yesus karena mendengar dari pelayanan Paulus. Jadi ketika Paulus mengusir setan di dalam nama Tuhan Yesus, maka mereka pun mengusir setan dengan mengatakan bahwa aku menyumpahi engkau demi nama Yesus yang Paulus beritakan. Pada akhirnya ketika mereka hanya mendengar, oh ternyata nama Yesus ampuh loh, gitu kan. Begitu Paulus ngomong dalam nama Yesus keluar engkau, keluar semua setannya pergi dan orang itu dipulihkan. Makanya anak-anak Skewa ini mengatakan, wah kalau gitu kita pakai aja nama Yesus itu untuk mengusir setan. Sehingga pada waktu mereka mengusir setan dan mengatakan dalam nama Yesus, aku sumpahin engkau demi nama Yesus. Di mana nama itu diberitakan Paulus dan digunakan oleh mengusir setan. Mereka orang yang religius, mereka orang yang melakukan kegiatan-kegiatan ibadah agamawi, tetapi mereka tidak punya kuasa untuk mengusir setan itu. Karena pada waktu mereka mengusir setan dan mengatakan, aku sumpahi engkau dalam nama Yesus, di mana nama itu adalah nama yang diberitakan oleh Paulus. Apa yang terjadi? Setan itu enggak pergi. Ngamuk setan itu. Dan mengatakan, weh, atau mungkin dengan imajinasi kita masing-masing gitu ya. Silakan berimajinasi bagaimana setan itu ngamuk pada waktu diusir sama anak-anak imam Skewa. Setan itu mengatakan, atau orang yang kerasukan setan itu ngomong, Paulus loh aku ngerti. Yesus loh, aku yo ngerti. Lah kowe iki sapa? Bahasanya seperti itu. Kamu itu siapa? Paulus aku kenal, Yesus aku kenal, tapi kamu aku tidak mengenal. Tidak punya kuasa untuk mengusir setan. Kehidupan kita, kehidupan religius kita, rohani kita, pekerjaan-pekerjaan pelayanan kita, tidak akan mampu memberikan kita kuasa tanpa bagaimana kita mengenal dan berjumpa dengan Tuhan secara pribadi di dalam kehidupan kita. Paulus bisa memiliki sebuah kuasa untuk dia melakukan karya-karya Tuhan. Karena dia mengalami sebuah perjumpaan pribadi bersama dengan Tuhan. Mengalami satu hubungan yang dekat dengan Tuhan. Mengenal dengan benar dengan Tuhan. Sehingga ketika dia berjumpa dengan Tuhan, ada sebuah perubahan hidup di dalam dirinya. Kuasa yang pertama yang terjadi di dalam diri Paulus adalah perubahan yang terjadi di dalam hidupnya. Orang yang mengenal Tuhan dengan benar, yang terjadi yang pertama di dalam kehidupannya, hidupnya akan mengalami perubahan sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita beribadah, kita melayani Tuhan, kita melakukan ritual-ritual rohani, tapi hidup kita tidak pernah berubah, hoak. Kita tidak pernah mengalami perjumpaan hidup kita di hadapan Tuhan yang sesungguhnya. Karena ibadah, pelayanan yang kita kerjakan hanya sebuah rutinitas rohani yang tidak mampu membawa kita ketemu sama Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada juga orang Kristen, dia religius tadi di depan, melakukan banyak kegiatan rohani.
Next, tahu tentang Yesus hanya dari pengalaman orang, khotbah, atau bahkan membaca buku rohani tentang Tuhan. Dan seolah-olah kita sudah merasa mengenal Tuhan dan punya kuasa. Atau kalau boleh dikatakan adalah dinasti. Bapakku Kristen, mamaku Kristen, moyangku Kristen. Jadi aku jadi Kristus. Bapakku sering menceritakan tentang Tuhan Yesus dengan segala kebaikan. Sehingga aku tahu Tuhan itu baik. Tapi aku tidak pernah berjumpa dengan yang namanya Yesus. Sehingga tidak pernah terjadi apa-apa di dalam hidup kita. Yang kita lakukan pelayanan dan kehidupan hanya sebuah kehidupan religius saja. Tapi tidak akan pernah membawa sebuah perubahan di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita terjebak dengan sebuah kehidupan ibadah. Kita merasa bahwa ketika kita sudah beribadah di hadapan Tuhan, kita sudah melakukan praise and worship, kita sudah mendengar firman Tuhan, kita merasa bahwa kita itu sudah melakukan yang terbaik. Sehingga kita merasa bahwa kita sudah memiliki kuasa Tuhan. Sesungguhnya ketika kita sedang beribadah, Tuhan sedang bekerja, bukan kita yang bekerja. Dia menyatakan kehadirannya di tengah-tengah kita untuk melawat, menjamah dan memberkati kita. Dan kita hanyalah yang diperlukan adalah bagaimana kita merespon kehadiran Tuhan itu. Jadi pujian yang kita lakukan, penyembahan yang kita berikan di hadapan Tuhan, bukan karena kita, aku melakukan yang terbaik, sudah cukup. Dan kita merasa bahwa kita sudah cukup memiliki kuasa untuk kita melakukan banyak hal di dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita beribadah di hadapan Tuhan, kita sedang merespon hadirnya Tuhan. Dan Tuhan akan masuk di dalam kehidupan kita, melakukan karyanya di dalam kehidupan kita. Jangan sampai ibadah itu menjadi sebuah jebakan untuk kita merasa sudahlah, aku sudah beribadah. Nek wis ibadah ki wis lega, gitu kan? Ada orang wis ibadah sik lega, nek wis ibadah. Padahal kita enggak ngerti ibadah, ya sudah ibadah saja. Pulang kita kembali pada kehidupan kita yang sama. Hidup yang penuh dengan jungkir waliknya, dengan dinamika yang penuh, tidak sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita sudah merasa sudah cukup datang beribadah, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Tetapi kita tidak pernah memiliki kuasa. Tidak usah jauh-jauh untuk mengusir setan. Karena setan itu gak kelihatan. Kalau dulu saya sering mengatakan setan itu gak kayak genderuwo, kuntilanak. Tapi sekarang setan itu cantik dan cakep dengan bahasa, halo dek, sudah punya pacar belum? Nah, kayak gitu kan? Atau masih ada waktu belum? Nah seperti itu. Nah terkadang gak bisa kelihatan. Tidak usah jauh-jauh, kuasa yang pertama ketika kita mengenal Tuhan yang dengan benar, pasti kita mampu mengalahkan diri kita sendiri. Jadi tidak usah jauh-jauh bagaimana saya bisa mengusir setan. Kalahkan egomu, kalahkan keakuanmu, kalahkan kedaginganmu, itu proses yang pertama yang harus terjadi ketika kita menerima Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam hadirnya. Kalau kita bisa mengalahkan diri kita sendiri dengan segala keangkuhan, kedagingan, kesombongan. Setan gak usah perlu diusir karena dia akan pergi dengan sendirinya. Karena ketika kebenaran itu hidup di dalam kehidupan kita, setan tidak akan pernah mencoba untuk masuk dan menikmati kehidupan kita. Jadi kuasa Tuhan, kuasa hidup di dalam kebenaran adalah ketika kita mampu mengalahkan diri kita sendiri, maka kita akan menjadi lebih dari pemenang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan belajar bagaimanakah kita bisa hidup di dalam kebenaran. Ada satu tokoh Alkitab yang mungkin sudah biasa kita dengarkan. Di cerita-cerita fenomenal sekolah minggu, kita sudah biasa mendengarkan. Saya belajar dan merenungkan dari kehidupan Daniel. Daniel adalah salah satu dari pemuda yang ditawan oleh Nebukadnezar, Raja Babel ketika menaklukkan Yehoyakim, Raja Yehuda.
Daniel adalah orang yang senantiasa hidup di dalam kebenaran. Kita melihat buktinya bahwa Daniel hidup di dalam kebenaran. Yang pertama adalah Daniel senantiasa berpegang pada kebenaran yang sudah dia ketahui. Ketika sampai di tempat yang baru, karena dia sebagai seorang buangan, dia pasti hidup dengan budaya yang berbeda, dengan kebiasaan yang berbeda, dengan satu cara yang berbeda. Tetapi di situ bukti pertama bahwa Daniel senantiasa berpegang pada kebenaran yang sudah dia ketahui. Seberapa banyak kita yang sudah belajar tahu akan kebenaran firman Tuhan. Tetapi seberapa banyak kita yang senantiasa hidup di dalam kebenaran yang sudah kita ketahui itu. Kita mungkin tidak seperti Daniel yang dibuang ke Babel atau ke negeri yang kita tidak pernah kenal. Kita tetap hidup di dalam lingkungan kita masing-masing. Yang pertama yang dilakukan oleh Daniel adalah dia berani tidak menajiskan diri. Di dalam Daniel pasal yang pertama ayat yang ke-8, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai itu supaya ia tidak usah menajiskan diri. Sebagai orang buangan dan sebagai budak, Daniel tentunya tidak bisa memilih makanannya atau apa yang akan dia makan. Karena tidak seperti anak-anak yang di rumah kita gitu kan. Saya punya anak kecil yang dia mengatakan begini, ketika dia tidak suka makan yang sudah dimakan, kemudian nanti dikasih lagi gitu, dia nggak suka. Kemudian dia bilang, ayo makan, saya bilang begitu. Makan sama apa? Pertanyaan yang selalu dikatakan Emily itu selalu bilang, makan apa mah? Gitu kan. Dia akan selalu bilang, kok itu lagi? Gitu kan. Kok itu lagi dengan porsi dia yang makan sedikit dan susah makan. Jadi kadang-kadang saya harus berjuang, ya sudahlah, bikinkan makan, karena makan dia berbeda. Kalau kakak-kakaknya adalah penghabis cabai rawit, kalau dia sama sekali tidak mau ada rasa pedasnya. Jadi harus berbeda. Nah, dia bisa memilih, nggak suka mah. Kalau saya ada waktu dan tidak belibet, saya akan berikan. Apalagi ketika bekal sekolah pagi-pagi. Saya sudah kok itu aku nggak suka. Walaupun bekalnya dia itu hanya formalitas dibawa ke sekolah, karena pasti menghabiskannya kalau sudah pulang sekolah. Jadi udah bawa aja teng-teng, karena peraturan di sekolah harus bawa bekal, bawa tumbler, jadi dia bawa. Kalau dulu saya sering membawakan makanan itu saya bentuk supaya dia suka. Jerapah, beruang, dengan binatang-binatang saya cetak nasinya begitu. Kemudian saya bilang begini, kok gak dimakan bekalnya? Kan sudah mah kakinya. Atau dia bilang gitu, sudah mah itu kepalanya sudah gak ada kok. Jadi aku sudah makan. Dengan seperti itu saya mengatakan, wah kalau anak ini tidak direkayasa, gizi buruk bisa-bisa. Karena dia gak suka. Dia akan sangat jarang minta makan, aku lapar, sangat jarang. Nah, jadi saya memberikan sebuah gambaran kalau seorang anak di depan orang tua dia bisa komplain, dia bisa protes, aku gak suka. Atau bahkan kadang-kadang ibu-ibu menjadi sewot ketika kita sudah capek, lelah, letih, masak, dari situ anak pulang sekolah pesen GoFood. Rasanya kok kayak harga diri kita gak ada gitu ya. Karena apa, sudah capek-capek masak dengan sepenuh cinta, kasih sayang dan setia, ternyata anak kita malah pesen GoFood. Atau mungkin pasangan kita pesen GoFood, harga diri kita sebagai seorang ibu rasanya hancur. Anak-anak kita bisa memilih makanan apa yang dia mau, bisa menyampaikan pendapat, bisa memberikan pendapat. Kalau saya tanya anak-anak, saya kadang kesel, anak saya banyak, saya sudah capek masak. Kita mau makan apa sih? Tante capek, gak mau masak. Kita mau makan apa ya? Satu nasi goreng. Yang satunya bilang gitu, ayam goreng. Yang satunya bilang bakwan. Saya bilang, udahlah bikin sendiri. Saya berpikir, ya sudahlah bikin sendiri. Saya biar gak capek. Tapi ternyata saya lebih capek. Karena dia akan bilang begini, tante kalau bikin bakwan motong kolnya gimana? Terus kalau bikin nasi goreng bumbunya apa saja? Tadi malam saya sempat rasanya geli-geli gimana gitu kan. Ada anak saya saat kelas 8 atau pokoknya SMP. Dia bilang, udah masak nih tante capek udah bikin gini. Mau bikin apa? Terserah. Ada makanan di mana mereka juga tidak, udahlah bosen tante bikin nasi goreng.
Tanyanya apa Bapak Ibu? Motong bawang berambangnya gimana? Saya pikir, lah podo wae mending aku sing masak. Karena saya bilang, sudah sebesar itu. Jangan motong berambang bawang, we nggak bisa. Apalagi ngupas, karena ngupas bawang lebih susah daripada motongnya kan. Nah, bisa memilih apa yang dia mau makan. Ada waktunya saya izinkan begitu kalau saya lagi baik. Kalau saya lagi tidak baik, saya bilang makan apa yang ada. Kalau tidak mau makan, tidak usah makan. Dan mereka pasti makan karena mereka nggak punya duit untuk pesan GoFood. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang mau saya sampaikan di sini adalah tadi dikatakan bahwa Daniel tidak bisa memilih makanan yang dia mau makan. Daniel tidak tahu daging yang akan disajikan. Mungkin daging itu belum dikeringkan darahnya yang melanggar hukum Yahudi. Atau mungkin daging itu sudah digunakan sebagai ritual persembahan kepada dewa Babilonia. Sehingga dia mengambil keputusan, wah kalau itu lebih baik saya tidak menajiskan diri saya. Mungkin kenajisan, kalau kita mau makan apa saja, baik-baik saja selama tubuh kita bisa kompromi. Kalau kita sudah kolesterol darah tinggi dan lain sebagainya, kita harus bijaksana di dalam memilih. Apa saja sah, halal dikatakan sesuai dengan kebutuhan. Tetapi mari kita belajar bersama-sama bahwa kenajisan kita bukan berbicara tentang sebuah makanan yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Tapi kenajisan itu ada berbicara dengan banyak hal yang terjadi. Dunia dengan segala dinamikanya, dunia dengan segala keindahan yang dipamerkan, yang dipaparkan, dan yang disuguhkan. Terkadang itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga ada banyak orang yang mengatakan kalau enggak podo kancane enggak asik. Kadang-kadang jebakan itulah yang membuat kita tidak mampu kita hidup di dalam kebenaran. Karena kita tahu bahwa itu dilarang, tetapi kita tidak punya kemampuan untuk kita tidak melakukannya. Karena apa? Karena di dalam diri kita tidak ada kuasa untuk kita bisa melawan rasa dan keinginan itu. Daniel orang yang pertama bahwa dia orang benar karena dia mampu melakukan kebenaran yang sudah dia ketahui. Tadi di depan saya mengatakan seberapa banyak kita yang sudah tahu akan kebenaran. Dan seberapa banyak kita yang berjuang untuk kita tetap hidup di dalamnya. Ataukah kita mulai tergeser posisi, ataukah kita mulai menggeser posisi kebenaran itu dengan hal-hal yang ada di dalam dunia ini? Sampai pada akhirnya cahaya kebenaran itu tidak lagi terpancar di dalam kehidupan kita. Mulai meredup, sesuatu mulai hilang sinarnya. Karena apa? Karena kuasa yang ada di dalam diri kita sudah mulai pudar dengan keindahan dunia dan segala macam isinya. Mari kita bersama-sama belajar bahwa kita harus berani hidup di dalam kebenaran, di tengah-tengah kehidupan yang tidak benar-benar baik-baik saja. Kemudian yang kedua yang dilakukan oleh Daniel adalah orang benar yang bukan hanya baik tetapi berani melakukan kebenaran itu dengan segala resikonya. Biasanya orang tidak siap dari sebuah resiko, sebuah kebenaran. Karena enggak enak hidup dalam kebenaran di tengah-tengah dunia yang tidak benar. Sedangkan manusia yang dicari saat ini apa? Kenyamanan. Ya aku nyaman kok, yang penting aku senang. Beberapa waktu yang lalu anak-anak saya mengikuti sebuah parent seminar atau pelatihan begitu. Dia disampaikan bahwa jadilah diri sendiri, tidak boleh terpengaruh oleh keadaan. Saya bilang begini, lah jadi diri sendiri itu diri sendiri yang seperti apa? Ada banyak orang muda yang terkadang wis jadi dirimu sendirilah, nggak usah melok-melok. Ya kalau dirimu sendiri sudah hidup dalam kebenaran sih enggak apa-apa. Lah kalau hidup dirimu sendiri masih di dalam dosa kan ya bahaya. Jadi menjadi diri sendiri adalah ketika kita sudah hidup di dalam kebenaran, dirimu itu dihidupi di dalam anugerah Tuhan.
Nah, Daniel adalah bukan saja dia baik, dia bukan saja orang benar yang baik, tetapi dia berani melakukan kebenaran dengan segala resikonya. Orang benar itu pasti baik, benar? Tadi di depan saya mengatakan bahwa kalau orang benar, dia tuh baik loh sebenarnya, mulutnya aja jahat, nggak bisa. Orang benar itu pasti baik, tapi orang baik belum tentu benar. Karena dunia punya kebaikannya masing-masing. Versi kebaikannya masing-masing. Tapi kebenaran, menurut kebenaran firman Tuhan itu standar. Bahwa kebenaran dan kebaikan kita akan selaras adanya. Kalau kebaikan kita, beberapa teman anak saya yang lalu dikatakan kenapa melanggar sebuah aturan hanya karena mengikuti teman-temannya. Dipanggil saya di sekolah, dapat skorsing. Dia bilang, kamu kenapa? Lah, ikut tok sama temanku lah, temanmu kenapa? Temanku itu baik banget tante, suka ngasih uang, pernah anak saya mengatakan, saya kalau bantu ngerjain tugas, saya dikasih 25.000, anak SMP. Anak saya yang gak pernah lihat uang 5 rupiah pun untuk uang sangu, dikasih 25.000, rasa matanya langsung buyar. Kerja no tugasnya kabeh untuk duit. Melanggar peraturan hanya apa? Hanya karena merasa bahwa temannya itu baik. Pada akhirnya teman yang baik itulah yang membawa dia melakukan pelanggaran dan mendapat konsekuensi dari sekolah. Saya cuma bilang begini, hati-hati. Kejahatan itu berawal dari teman baik. Gitu kan, sudah merasa baik, gak enak, sungkan, gak bisa menolak ajakannya. Jatuhlah di dalam pencobaan. Nah, kebaikan Daniel kita akan melihat yang pertama adalah kebaikan Daniel. Ketika orang media Persia menggulingkan Nebukadnezar dan Darius raja yang baru, mengangkat Daniel ke atas otoritas yang tinggi, para rekannya iri hati dan berusaha menghancurkan dengan tuduhan bahwa dia menyembah Tuhan bukan menyembah raja. Sebuah dekret yang menipu diajukan kepada raja. Jadi orang-orang yang ketika mencari kesalahan Daniel dengan kesetiaannya, mereka memberikan sebuah dekret palsu di mana kalau tidak menyembah Tuhan, menyembah raja, maka raja akan memberikan hukuman. Itu adalah iri hati yang dimiliki oleh rekan-rekan kerjanya. Nah, pada akhirnya singkat cerita adalah ketika Daniel tetap menyembah Tuhan, maka Daniel dimasukkan ke gua singa. Ceritanya tidak seujuk-ujuk begitu gitu kan, enak ya tidak menyembah Tuhan, kemudian Tuhan menolong, kayaknya kalau kita diceritain tuh ujuk-ujuk, udah Tuhan menolong. Enggak seperti itu. Nah, ketika Daniel harus diperlakukan seperti itu, yang terjadi adalah Daniel tidak membalas semua apa yang mereka lakukan. Tadi di depan saya mengatakan gak segampang itu untuk proses mengikuti seperti apa yang dialami oleh Daniel. Ketika dia belajar untuk hidup benar, melakukan firman Tuhan, melakukan apa yang sudah ditetapkan oleh aturan-aturan Alkitab atau orang-orang Yahudi pada waktu itu, dia sudah bekerja dengan baik. Bahkan di dalam ayat yang terakhir adalah, di dalam ayat terakhir ketika Beliasar minta mimpinya ditafsirkan oleh Daniel dan mengatakan kalau kamu menafsirkan mimpiku loh, kamu tak kasih pakaian kain ungu, kemudian lehermu akan dikalungkan dengan emas. Daniel cuma bilang, oh enggak usah, berikan saja kepada yang lain. Itu terbukti bahwa bagaimana Daniel punya sebuah kebaikan yang enggak bisa disuap. Ketika dia difitnah, ketika dia yang taruhannya adalah sebuah kehidupan dan masa depan dan seluruh hidupnya dipertaruhkan dengan sebuah kematian. Kehidupan kita mungkin tidak sedramatis seperti yang dialami oleh Daniel. Kenapa? Mungkin kita pernah diperhadapkan dalam satu situasi, kita difitnah, kita direndahkan, kita dimaki-maki, kita diperlakukan tidak baik. Tetapi apa yang terjadi di dalam kehidupan kita? Kita tidak segampang mengatakan, ya wis lah, kita maafkan saja. Enggak segampang itu. Kita dalam proses itu hati yang terluka di dalam kehidupan kita. Kalau kita ibu-ibu, kita sedang masak, tiba-tiba pisaunya kemeleset dan melukai jari kita. Enggak bisa kita mengatakan, oh ya wis lah, kena. Paling yo sesuk mari.
gitu kan. Tapi untuk bisa proses sembuh, oh ya sudah kita sadar kita terluka tangan kita. Tetapi proses untuk bisa menyembuhkan luka itu perlu dikasih minol, perlu dikasih betadin, perlu ditutup, apalagi kalau jari kena air perih. Dan itu tidak sembuh dalam ketika kita mengatakan, ya wis lah ra apa-apa. Proses. Demikian juga ketika hati kita terluka oleh sebuah kenyataan hidup dan keadaan. Orang-orang yang di sekitar kita melukai kehidupan kita. Bukan berarti kita tidak bisa mengampuni mereka. Tetapi proses di dalam pemulihan itu membutuhkan satu waktu di mana sesuai bagaimana kita memperlakukan atau memberikan kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Mengampuni itu bukan sekedar melupakan. Karena tidak bisa kita melupakan apa yang sudah terjadi. Tapi mengampuni ketika kita bertemu dengan kejadian yang sama dan orang yang sama. Kita bisa berdamai dengan itu. Dan mengatakan aku tidak sakit lagi. Karena aku sudah disembuhkan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kebaikan kita orang percaya adalah ketika kita benar-benar terluka. Dan kita tidak membalas luka itu dengan luka yang lebih parah. Itu yang pertama, kebaikan Daniel terlihat dari situ dan kita mulai belajar. Dan yang kedua adalah resiko dari apa yang dilakukan oleh Daniel. Pada waktu itu ketika Nebukadnezar memimpin bahwa siapapun yang tidak menyenangkan Nebukadnezar dapat diperkirakan akan mati dengan cepat dengan dieksekusi yang sangat mengerikan. Kita melihat orang bijak yang ada di Babel. Ketika tidak mampu menafsirkan mimpi, maka mereka semua akan dilenyapkan. Bahkan ketika kalau saya membaca cerita mereka dengan keadaan hidup dan sadar, mereka akan dipotong-potong dengan kapak. Sangat mengerikan hukuman yang dilakukan oleh Nebukadnezar. Ketika melihat kita perjalanan Sadrah, Mesah dan Abednego, ketika tidak mau mentaati akan dimasukkan ke dapur api. Menyingkirkan dua nabi palsu yang membuat Nebukadnezar kesal dan memanggangnya di dalam api. Dalam Yeremia 29 ayat 22. Dan menghukum Raja Yahudi. Di situ Zedekia. Setelah melihat kematian atau pembantaian anak-anaknya di depan matanya. Maka Zedekia akan dicungkil kepalanya. Karena tidak menyenangkan Raja Nebukadnezar. Nah demikian juga yang terjadi ketika Daniel tidak berani atau berani tidak menyenangkan hati raja. Maka resiko yang dialami oleh Daniel adalah sebuah hukuman kematian. Tetapi yang terjadi tadi dikatakan, saya mengatakan bahwa Daniel berani mengambil keputusan dalam pikirannya yang kemudian membiarkan emosinya menghalangi dia dan mengerahkan emosinya untuk mendukung keputusan dan tujuan hidupnya. Jadi Daniel yang pertama ketika dia menghadapi sebuah kenyataan hidup, dia hidup di dalam kebenaran, dia tidak membiarkan emosinya menguasai dia. Ketika dia disakiti, ketika dia difitnah, ketika kematian ada di depannya, dia tidak membiarkan emosi itu, kemarahannya itu menguasai hidupnya. Tapi dia mengerahkan emosinya untuk mendukung keputusannya dan mendukung tujuan hidupnya. Dan sampai pada akhirnya Tuhan hadir menyatakan kemuliaannya. Terkadang-kadang dalam kehidupan kita, hidup kita dikalahkan oleh emosi. Dan kita merasa kalau kita bisa emosi yang meledak-ledak rasanya keren. Karena kalau kita bisa marah, kita bisa memaki, kita bisa mengumpat. Nggak akan ada lagi orang yang berani sama kita. Salah. Karena ketika kita tidak mampu mengendalikan emosi kita, maka kita sedang merendahkan diri kita. Karena kualitas iman kita cuma secetek itu. Setiap kita mengalami proses yang berbeda. Sesakit apapun kita direndahkan, sesakit apapun perjalanan kehidupan kita, jangan biarkan emosi menjadi penguasa tertinggi. Tapi biarkan emosi itu mendukung keputusan dan tujuan hidup kita. Saya ada di tempat ini untuk melakukan apa yang sudah Tuhan tetapkan di dalam hidup saya. Tujuan akhir dari perjalanan pelayanan saya satu, bagaimana bisa mengantar dan melihat anak-anak sampai pada tujuan Tuhan di dalam hidupnya.
Kadang harus terluka, kadang harus sakit, kadang harus menangis, dan kadang harus menderita. Tetapi saya belajar menguasai emosi. Bahwa emosi saya tidak bisa menguasai hidup saya. Karena ada sebuah tujuan yang sedang Tuhan kerjakan melalui hidup saya. Dan Bapak Ibulah yang ada di sekitar saya untuk memberi kekuatan untuk saya bisa ada sampai hari ini. Daniel mengumpulkan semua energinya menjadi sebuah tekad yang kuat dan tidak tergoyahkan untuk melaksanakan suatu tindakan sampai tuntas. Yang pertama adalah ketika kita sudah tahu tujuan hidup kita. Kita mengumpulkan semua energi kita menjadi sebuah tekad yang kuat dan tidak tergoyahkan untuk melakukan semua tindakan sampai tuntas. Setiap kita punya tujuan masing-masing di hadapan Tuhan, amin. Bukan hanya kita sekedar menghidupi keluarga anak cucu kita, tapi ada sebuah rencana Tuhan yang sedang kita kerjakan dalam kehidupan kita. Jangan biarkan kesulitan, emosi dan lain sebagainya menguasai seluruh hidup kita. Karena ketika itu terjadi di dalam kehidupan kita, kita tidak akan pernah bisa melihat tujuan Tuhan yang sedang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir yang dilakukan oleh Daniel adalah dia berani mendisiplin diri untuk beribadah di hadapan Tuhan. Itulah yang menjadi kekuatan dan gongnya bagaimana perjalanan hidup Daniel. Kenapa Daniel dalam Daniel 9 ayat yang ketiga, dia beribadah atau dia berdoa sehari 3 kali, karena itu dilakukan untuk menyelaraskan dengan kebiasaan Daniel ketika dia mempersembahkan korban di bait suci ketika dia masih ada di Yahudi. Kualitas, tekad, resiko, iman dan kerendahan hati, keberanian, kesetiaan dan integritas Daniel diperoleh karena kepatuhan dan penyerahan dirinya di dalam doa. Doa adalah satu kata yang sangat sederhana dan sangat mudah dilakukan karena kita bisa melakukan dimanapun kita berada. Tetapi yang Tuhan inginkan, doa yang kita lakukan adalah bukan hanya sebuah permintaan, bukan hanya sebuah quotes apa yang saya inginkan daripada Tuhan. Tetapi doa yang dilakukan oleh Daniel adalah tujuan dari sebuah doa bukanlah sebuah jawaban. Ketika kita berdoa, karena sebenarnya kadang kita sedang memaksa Tuhan untuk melakukan apa yang kita inginkan. Ketika kita sedang berdoa, sebenarnya kita sedang mau Tuhan ngoyo-oyo, kalau bahasanya saya, ngoyo-oyo itu apa ya? Tuhan ayo loh, aku pengennya ini, gitu kan? Saya maunya begini. Tetapi itu adalah seperti seorang anak kecil ketika tadi anak kecil saya Emily dan mengatakan, Mama aku mau es krim. Saya bilang, Dek kamu batuk, pilek. Mama gak sayang sama aku. Mama lebih sayang sama Koko, Koko dibelikan, kok aku enggak. Koko sehat, Koko enggak apa-apa, besok kalau kamu sembuh nanti Mama belikan. Dia tetap ngoyo, enggak bisa, Mama jahat, nangis dia guling-guling. Maaf Emily enggak pernah nangis guling-guling. Tapi saya nangis, marah dia. Begitu kan? Itu sama dengan kita ketika tujuan doa kita hanya sebuah jawaban. Kalau kita tidak diberikan sesuai dengan apa yang kita mau, kita menjadi marah. Apa ya, boleh dikatakan bahwa penilaian kita tentang Tuhan jadi berubah. Kok Tuhan gak baik lagi? Kok Tuhan gak dengar lagi? Tuhan sudah gak sayang sama aku. Hidupku sudah gak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi ketika kita sampai pada sebuah doa yang bukan hanya sebuah jawaban, tapi sebuah keintiman. Ketika kita berdoa, ada banyak orang yang bisa berdoa. Tadi di depan saya mengatakan bahwa doa bisa dilakukan kapan saja, dimanapun, dengan cara yang seperti apa saja kita bisa. Tetapi pernahkah tujuan kita berdoa adalah hanya karena kita mau dekat dengan Tuhan? Selesai. Bukan kita tidak punya kebutuhan, bukan kita tidak punya keperluan. Tuhan jauh lebih tahu apa yang kita perlukan dan Dia pasti memberi tepat pada waktunya. Kalau kita mengenal Tuhan dengan benar, kita akan merubah tujuan doa kita.
Tujuan doa kita bukanlah sebuah jawaban, tapi tujuan doa kita adalah sebuah keintiman di mana kita mau dekat dengan Tuhan dan menikmati karyanya dalam perjalanan hidup kita. Bagaimanakah kehidupan doa kita di hadapan Tuhan? Apakah hanya karena tujuan merindukan sebuah jawaban yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita? Kalau kita sudah sampai sebuah doa tentang sebuah keintiman, maka kita akan sampai berkata bahwa doaku enggak dijawab Tuhan enggak apa-apa. Yang penting aku diberi kekuatan untuk aku melewatinya. Amin. Enggak dijawab enggak apa-apa. Tetapi yang penting Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk kita bisa melewati setiap persoalan, baik itu sakit penyakit apapun, untuk kita bisa menghadapinya. Itu yang jauh lebih penting daripada kita memaksa apa yang kita mau untuk Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya orang yang hidup di dalam kebenaran, doanya pasti sampai di titik itu. Bahwa doa bukan sekedar sebuah jawaban, tapi doa adalah bagaimana saya mau dekat dengan Tuhan. Dan ketika saya dekat dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan yang terbaik di versi Tuhan untuk kehidupan kita. Dan yang menjadi yang pertama setelah Daniel melakukan semuanya itu adalah kebenaran yang Daniel lakukan tidak menjadi batu sandungan. Di tengah-tengah budaya yang berbeda, di tengah-tengah kehidupan yang tidak sama dengan dirinya, tapi di mana Daniel hadir, kebenaran yang dia punya tidak menjadi batu sandungan. Sampai pada akhirnya ketika Daniel akan dimasukkan ke dalam goa singa, Darius meratapi hukuman yang sudah dijatuhkannya. Artinya bahwa perjalanan hidup Daniel mampu menjadi berkat, mampu menjadi sesuatu yang berharga di dalam perjalanan sebuah kehidupan, sebuah kepemerintahan. Pada akhirnya kesetiaan Daniel mendapat sebuah pujian dalam Daniel pasal yang ke-12 ayat yang ke-13. Tetapi engkau pergilah sampai tiba akhir zaman, dan engkau akan beristirahat dan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. Jadi tujuan kehidupan kita bertemu dengan Tuhan di dalam kekekalan, dan untuk bisa sampai di sampai di sana. Bagaimana kita bisa melakukan proses kehidupan itu, menjaga kebenaran dan menghidupi kebenaran di dalam kehidupan kita. Tidak mudah, tetapi kekuatan Tuhanlah yang akan memampukan kita untuk kita melewatinya. Selama kita tahu tujuan bahwa aku mau hidup di dalam kebenaran, Tuhan akan memberikan kemampuan kepada kita. Kesimpulannya adalah hidup dalam kebenaran diperoleh bukan hanya dari pengetahuan kita akan kebenaran, tetapi kita bisa menghidupi kebenaran dengan mengenal Tuhan dengan benar. Kalau kita tidak pernah mengenal Tuhan dengan benar, sesibuk apapun hidup kita dengan kehidupan rohani, tidak akan pernah membawa kita mengenal Tuhan dengan benar. Kalau kita tidak pernah mengenal Tuhan dengan benar, kita tidak akan pernah bisa hidup di dalam kebenaran itu sendiri. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita memulai atau menjalani satu kehidupan yang di dunia yang kadang-kadang sangat berisik di dalam kehidupan kita, yang kadang-kadang membuat kita merasa lelah dan capek, karena untuk hidup di dalam kebenaran membutuhkan sebuah perjuangan yang berat. Kita datang di hadapan Tuhan pagi hari ini. Kita menyerahkan seluruh hidup kita sehingga kita bisa menghadapi kehidupan yang berisik dengan tetap asik ketika kita ada bersama dengan Tuhan.